Salam inspiratif. Welcome to my channel. Baik, Bapak Ibu Bendara Bos dan tim Mini Bos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum tekan tombol merah subscribe, tekan dulu ya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini saya akan mencoba bedah habis ya, kita kupas Juknis BOS tahun 2023 yang nama sekarang adalah BOSP, yaitu Permendikbud RI nomor 63 tahun 2022 ini ya. Nah, saya akan mencoba melihat perubahan apa saja yang terjadi. Saya akan coba bandingkan dengan Juknis BOS yang tahun 2022. Saya bandingkan dengan Juknis yang lama, apa sih perubahannya. Terus di Juknis yang terbaru, larangan apa sih yang tidak boleh dilakukan ataupun dibeli menggunakan dana BOSP tahun 2023. Nah, kita akan kupas tajam ini. Oke, kita akan lanjut ke Juknis BOS-nya ya. Nah, ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan ini ya. Ini ada sebutan baru namanya sekarang, BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Oke, kita akan coba membandingkan ini dengan Juknis yang lama, yaitu Permendikbud RI nomor 2 tahun 2022. Kita akan lihat apa sih perbedaan dua Juknis ini, apa perubahan yang terjadi. Nah, Juknis BOS tahun 2023 ini sudah diundangkan tanggal 28 Desember 2022. Luar biasa ya, kementerian sekarang udah kerja cepat. Yang dulu biasanya Juknisnya pasti turunnya Januari, Februari atau Maret, sehingga sekolah itu bingung membuat perencanaan karena belum ada Juknis. Sekarang Juknisnya lebih cepat, yaitu diundangkan di bulan Desember. Keren kementerian. Nah, oke, kita akan langsung lihat-lihat isi dari Permendikbud ini. Nah, secara umum menimbang, mengingat dan menetapkan, saya akan nggak bahas detail, teman-teman silakan baca sendiri. Di ketentuan umum di sini cuma dipertegas apa sih itu dana BOSP ini, karena ini istilah baru sehingga dipertegas di ketentuan umum. Nah, di pasal 2-nya terkait dengan prinsipnya ini masih sama ya, masih 4, yaitu fleksibel, efektif, akuntabel, dan transparan. Ini tetap ya, tetap sebagai prinsip dalam pengelolaan dana BOS, yaitu ada harus fleksibel, efektif, akuntabel, dan transparan. Nah, kemudian untuk penerima di sini ada sedikit perubahan teman-teman ya. Di Juknis lama ini penerima dana BOS-nya itu ada, nah ini di pasal 3-nya ini penerima dana BOS PAUD itu ada sampai F ya, namun di Juknis yang terbaru itu sampai G. Apa yang baru ini? Yang poin yang B ya, Taman Kanak-kanak Luar Biasa itu sekarang sudah berhak menerima BOP PAUD ya. Ini ada tambahan klausul Taman Kanak-kanak Luar Biasa ya, ini tambahan ya di Juknis baru yang terbaru. Kemudian untuk yang penerima SD sampai SMK ini sudah sama ya, tidak ada. Terus terkait dengan penerimaan juga sama, ada BOS reguler dan BOS kinerja. Nah, untuk BOS kinerja ini ada tambahan lagi. Di yang terbaru itu muncul klausul C. Yang berhak menerima BOS kinerja adalah selain sekolah penggerak, sekolah berprestasi, juga ada namanya sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Ini juga berhak menerima BOS kinerja. Nah, ini secara umum saya akan nggak bahas lagi. Teman-teman bisa baca-baca ya. Namun saya detail bacanya itu tidak tetap sama dengan Permendikbud yang lama. Kemudian untuk besaran alokasi dana ini sama seperti aturan yang lama, ditentukan dari kementerian per kabupaten berdasarkan dana
daerah masing-masing dikalikan dengan jumlah peserta didik. Ini sama seperti sebelumnya. Nah, setiap kabupaten itu sudah memiliki besaran yang berbeda-beda. Nah, cuma ada tambahan baru ya di pasal 20 untuk yang PAUD ya. Jika peserta didiknya itu berada di daerah khusus dan memiliki jumlah peserta kurang dari 9, maka dia berhak menerima dana ditetapkan 9. Artinya jika memiliki peserta 3, tetap diterima dana BOS sebesar 9 peserta didik. Ini pasal 20-nya. Kemudian untuk yang BOS reguler ini sama, tidak ada perubahan. Nah, cuma di sini ada juga tambahan sedikit bahwa jika ada SD LB, SMP LB jika kurang dari 60 maka akan ditetapkan sebagai penerima adalah 60. Ini khusus yang SD, SMP, SMA dan SLB itu ya, jika peserta kurang dari 60 itu berhak mendapat alokasi dana BOS reguler sebesar 60 peserta didik. Nah, saya akan lagi baca-baca. Nah, di sini perubahan lagi ya. Di penyaluran ini kalau di BOS yang lama itu ada 3, ada sampai C ya. Di sini sampai B, di mana yang dulu itu ada istilah gini. Yang bagian C, rekening harus dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam sistem clearing nasional Bank Indonesia. Itu sudah dihapuskan dalam Juknis, sehingga cukup 2 syarat ini aja baru berhak menerima dana BOS-nya, baru disalurkan ya. Nah, terkait dengan penggunaan dana BOS, nah komponennya ini masih ya, baik itu PAUD sama di BOS reguler itu komponennya masih sama. Ini ada sampai I, dari penerimaan peserta didik sampai bayaran honor itu masih sama ya. Nah, untuk pembayaran honornya juga sama teman-teman ya, tidak boleh melebihi dari 50% dari penerimaan dana BOS dalam setahun ya, dengan syarat sama ya, bukan ASN, tercatat di Dapudik, kemudian belum memiliki tunjangan profesi. Ini syarat penerima dana BOS untuk guru-guru honor. Dan untuk staf TU ataupun staf tata usaha ini juga berhak menerima honor. Yang penting satu, berstatus sebagai ASN, bukan sebagai ASN. Yang kedua, ditugaskan oleh kepala sekolah atau persatuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan dan surat keputusan. Artinya untuk TU itu nggak perlu tercatat di Dapudik ya, tidak perlu, dia tidak harus memiliki NUPTK ya. TU cukup dia yang pertama bukan ASN, yang kedua punya surat penugasan, ada SK-nya, surat keputusannya, itu sudah berhak menerima honor. Berbeda dengan guru. Kalau guru lebih ketat lagi karena ada tercatat di Dapudik dan memiliki NUPTK. Namun aturan yang B sama C ini tidak berlaku jika kondisinya masih seperti sekarang, masih ada pandemi ataupun penetapan status alam ataupun non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Ini tidak berlaku, sehingga jika guru-gurunya di masa pandemi sekarang ini itu cukup apa dia tadi ya, terkait dengan tidak harus memiliki NUPTK ya, tidak harus memiliki NUPTK sudah bisa dibayar, namun tetap harus tercatat di Dapudik dan bukan merupakan ASN serta belum dapat tunjangan profesi. Sehingga yang poin yang C ini diabaikan ya, ini diabaikan khusus di masa pandemi. Yaitu kemudian untuk BOS kinerja dan BOS kesetaraan, saya akan percepat saja. Teman-teman silakan
baca lebih detail. Saya akan baca poin-poin saja hal yang penting dan apa perubahan yang terjadi dengan tahun sebelumnya. Kemudian di bagian penggunaan dana BOS BOSP-nya, ini khusus untuk silpanya wajib ada validasi dan diverifikasi oleh pemerintah daerah. Di Juknis BOS yang lama itu nggak ada. Yang sekarang ini lebih detail dibahas tentang BOS silpanya. Kemudian untuk laporan realisasinya teman-teman wajib sudah membuat laporan realisasi tahap 1 itu paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenan, ya. Artinya Juni terakhir dikasih pada waktu sebulan untuk menyelesaikan anggaran, ya. Dan itu pun realisasinya wajib 50% dari penerimaan tahap 1. Sehingga teman-teman jika mendapat anggaran 50 juta, berarti teman-teman minimal sudah merealisasikan sebesar 25 juta, ya. Harus sudah merealisasikan anggaran. Kalau kurang dari itu akan mempengaruhi penerimaan di tahap 2, teman-teman. Sehingga kalau teman-teman sampai angkanya di bawah 50%, berarti teman-teman dianggap belum memaksimalkan anggaran, tidak melakukan penyerapan anggaran secara maksimal. Teman-teman akan tidak menerima bantuan tahap 2 jadinya, ya. Sehingga teman-teman silakan anggarkan di tahap 1 ini, itu anggarannya minimal 50% harus digunakan, ya. Contoh, mendapat anggaran 50 juta, teman-teman wajib dianggarkan di tahap 1 itu 25 juta wajib sudah dianggarkan dan harus habis. Sehingga ketika di perencanaan teman-teman, ketika membuat RKS, usahakan di tahap 1 itu penggunaannya itu adalah minimal 30, ya. Mungkin teman-teman pakai pembandingan kan misalnya kan 50-50 boleh, 30-50 itu boleh, 30-70 itu boleh. Jangan sampai 20-80 itu nggak boleh, karena itu akan mempengaruhi penggunaan anggaran, ya teman-teman, ya. Sehingga kalau bagusnya sih penggunaannya adalah minimal 30% di tahap 1, dan supaya ada penganggaran itu minimal 30% lah teman-teman anggarkan selama setahun. Jangan sampai kurang dari itu, ya. Jangan sampai kurang jika membuat pembandingan ketika membuat RKS. Boleh 50-50, boleh 40-60 ataupun 30-70, itu silakan teman-teman, ya. Silakan, yang penting teman-teman jangan sampai kurang dari 50% atau 25% penerimaan setahun. Jangan sampai kurang dari itu. Kalau kurang dari itu akan mempengaruhi pada penerimaan tahap berikutnya. Untuk tahap 2 itu sampai 31 Januari penerimaan pelaporannya, ya. Nah, yang kedua terkait dengan keterlambatan pelaporannya. Ketika teman-teman melaporkan di tahap 1 itu telat, itu Januari belum selesai, teman-teman melaporkan sampai di bulan Februari, itu dipotong 2% pemotongannya, pengurangan penyalurannya. Ketika sampai bulan Maret, 31 Maret itu dipotong 3%. Jika teman-teman terlambat sampai tanggal 25 bulan Juni, itu teman-teman 4% apabila laporan pada tanggal 1 bulan April sampai dengan tanggal 25 bulan Juni tahun berkenaan, dipotong 4%. Begitupun juga di tahap 2. Pelaporannya itu paling lambat kan 31 Januari. Pelaporannya kan paling akhir itu adalah ini. Sehingga jika teman-teman sampai telat, kemudian akan dipotong 2% jika sampai di tanggal 31 Agustus baru pelaporan. Ataupun sampai September. Ataupun sampai dengan 25 Oktober itu akan dipotong sebesar 2, 3, dan 4%. Nah, jika di pasal 54, jika anggarannya itu tidak dilaporkan sesuai dengan tanggal ini,
teman-teman tidak akan mendapat reguler BOS tahap 2 tahun berkenan, ataupun tidak akan mendapat dana BOS di tahun berikutnya. Itu sehingga teman-teman hati ya, silakan kerja pelaporan dengan cepat dan baik. Nah, untuk pengelolaan dana BOS-nya secara umum ini udah sama dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Ini secara detail ini sama. Nah, untuk larangannya teman-teman, di BOSP ini ada satu poin hal baru teman-teman ya, yaitu di poin H, di mana pembiayaan kebutuhan pribadi pendidik dan tenaga kependidikan atau peserta didik. Tidak boleh dana BOS digunakan untuk kepentingan pribadi, di mana klausul sebelumnya adalah ini, membeli pakaian seragam untuk kepentingan pribadi, bukan inventaris satuan pendidikan. Itu klausul yang dulu. Kemudian ini dihapus diganti menjadi yang ini. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk pembiayaan kebutuhan pribadi peserta didik, untuk gurunya, untuk beli sepatu gurunya, untuk beli baju siswanya, untuk belikan seragam. Itu tidak boleh untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Ini tambahan baru ya, dilarang. Nah, itu secara umum teman-teman ya, terkait dengan juknis BOS sampai dengan terakhir ini. Nah, untuk salinan lampiran 1 tentang rincian komponen saya akan bahas di part 2-nya. Saya akan bedah di part 2. Oke? Salam inspiratif.